Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Pengen banget video ini mengomentari komentar teman-teman di video aku yang langkah 1 jodoh di jalur pertumbuhan. Terutama buat teman-teman udah menuliskan elevator pitch-nya, makasih banget ya. Kurang lebih ada 30-an komen yang pengen aku bahas satu persatu. Jadi waktu itu kemudian merasa menulis komentar, ini aku komenin ya buat teman-teman juga sambil belajar menspesifikan apa yang kemudian jadi elevator pitch teman-teman untuk jadi jalur pertumbuhan. Karena kalau teman-teman pengen ketemu jodoh di jalur pertumbuhan, jodoh itu bisa jadi pasangan untuk dinikahi atau juga bahkan nanti klien, bahkan nanti kemudian teman kolaborasi, investor dan lain-lain, itu bisa dimulai dari elevator pitch yang kita tulis sebetulnya ya teman-teman. Cuman ya waktu itu kan spesifik di ngomongin soal jodoh. Ya jodoh itu kan bisa jadi apapun ya, teman, bahkan pasangan hidup. Nah, aku pengen ngomentarin itu di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak video ini. Mungkin agak panjang nih videonya, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran supaya kita semua bisa menemukan jalur pertumbuhan dari apa yang kita ikrarkan di elevator pitch. Namun sebelum itu, aku pengen disclaimer dan meluruskan dulu. Yang pertama, apakah elevator pitch ini bisa berubah ya? Karena ada pertanyaan dari Fadihul Haq ya, Fadiah Nuhun ya. Terima kasih udah nanya. Elevator pitch ini bisa berubah sesuai fase yang kita jalani, bisa banget. Jadi yang kita tuliskan tuh bisa banget berubah bergantung temuan-temuan diri kita. Tergantung dengan kemudian nanti perkembangan kehidupan kita seperti apa. Bisa banget berubah dan boleh. Istilah ilmiahnya namanya pivot. Kita mengambil keputusan untuk kemudian berubah segmen lah, berubah cara. Itu artinya kita sedang bertumbuh sebetulnya. Cuman hal itu, kalimat itu perlu kita punya. Itu yang mau diluruskan yang pertama. Terus yang mau diluruskan yang kedua adalah ngapain sih kalimatnya itu harus bantu orang lain? Aku tuh pengen banget bantu diri sendiri ya. Ada beberapa komentar yang kemudian bilangnya kayak gini. Yang saya pikirkan pertama kali ya saat bantu atau misi personal adalah ngebantu diri sendiri. Soalnya ya ngebantu diri sendiri sebelum ngebantu orang lain ya. Tapi secara keseluruhan saya paham konteksnya apa dan kenapa perlu melakukan itu ya. Makasih ya. Cuman nanti mau aku jelasin nih. Terus komentar kedua bilang kayak gini. Aku itu akan memprioritaskan diri untuk bantu aku berkembang ya. Keinginannya saat ini adalah proses bertumbuh. Nah, bila mana di depan aku bertemu siapapun ya di kondisi yang sama, aku akan coba ajak dia kemudian ke kebaikan ya katanya gitu. Jadi aku mah akan bantu aku aja ya. Pokoknya ngajak aku bertumbuh. Nanti ke depannya dipertemukan sama siapapun terserah nanti. Nah, ini aku nanti mau luruskan nih. Yang kemudian satu lagi adalah bahas tentang ini. Saya saat ini nggak akan bantu siapapun atau nggak bantu siapapun. Saya hanya berusaha membantu membebaskan diri sendiri dari ikatan gaib yang membuat saya merasa ibadah tidak syah dan lain-lain. Teman-teman gini ya. Manusia itu makhluk sosial, bahkan disebutkan dari zaman Aristoteles tuh, Yunani kuno banget ya. Jadi Aristoteles bilang satu kalimat yang kemudian selalu diulang-ulang, yang kita kenal dengan manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles tuh bilang kayak gini, man is social animal. Manusia itu bahkan lebih spesifik lagi soal binatang ya. Man is social animal. Manusia itu ya social animal, binatang yang bersosial. Dia tidak mungkin hidup dengan atau tanpa adanya manusia lain. Jadi habitat utama manusia adalah bersama manusia lain. Maka dia berpikir merasa itu butuh kehadiran orang lain, butuh presence of others. Wah, di teori sosiologi mah ini dibahas banyak banget bahwa kita tuh butuh orang lain untuk menjadi diri kita. Bahkan ada tokoh di psikologi namanya Leon Festinger. Dia bilang kayak gini, kita tuh bahkan untuk bisa mengevaluasi diri, untuk muhasabah, untuk berbenah diri, kita tuh butuh membandingkan sama orang lain. Makanya suka error, kata Leon Festinger, ada cognitive dissonance lah, ada end of the word fenomena lah. Itu Leon Festinger yang bilang. Maka kita tuh butuh orang lain. Maka ketika kita pengen bertumbuh, maka orientasinya kemudian ke orang lain. Ada tokoh lain namanya Bandura. Bandura bilang kayak gini, kita tuh tidak mungkin kemudian menjadi diri yang utuh dan kemudian berprestasi dan bahkan punya sense of self, memahami diri kita tanpa kemudian diri kita tuh melihat diri sendiri itu berdampak buat orang lain. Ya, contohnya teori self efficacy aja. Efekasinya Bandura. Kita itu akan dapat keyakinan bahwa diri kita mampu dan sanggup setelah diri ini melihat diri sendiri untuk menolong orang lain. Jadi gak bisa kita tuh dapat kepercayaan diri tanpa diri ini
dengan mata kepala sendiri ngelihat diri sendiri itu nolongin orang lain. Jadi kita tuh pasti butuh orang lain. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain sih bantu orang lain, yang penting bantu diri sendiri. Ya udah, silahkan dengan cara apa. Apapun yang teman-teman lakukan untuk membantu diri sendiri pasti harus ada hubungannya sama orang lain. Maka misi personal dengan judul membantu siapa itu penting. Karena kita tidak bisa lepas dari orang lain. Ya, ini aku mau luruskan dulu yang poin kedua nih. Yang pertama, elevator pitch ini misi personal ini bisa berubah. Yang kedua, dia memang harus membantu orang lain. Ya terserah teman-teman kalau mau egois, tapi teman-teman hanya bisa dapat sense of self-nya, bisa makin bertumbuh, nggak bisa kalau nggak bantu orang lain. Itu kata kuncinya. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham dan jelas. Jadi, aku akan mulai mengomentari kurang lebih 3 variabel dari kalimat atau misi personal yang teman-teman udah tuliskan ya. Mungkin judul video ini mungkin misi personal jalur pertumbuhan ya, supaya kita belajar dari teman-teman yang udah menuliskan apa aja. 3 variabel itu adalah bantu siapa, segmennya siapa, kemudian mereka tuh mendapatkan apa, atau output atau hasil karya kita apa, dan yang ketiga dengan cara apa, caranya bagaimana. Nah, nih ya. Kita mulai yang pertama nih. Ya, saya ingin bantu orang-orang untuk bisa membaca Al-Quran sesuai makhrajul huruf dan tajwid katanya. Dan saat ini saya sedang bertumbuh di bidang ilmu kaidah tajwid dan bahasa Arab ya. Begitu, mantap ya. Jadi ada sahabat kita ya, RIN 825544, dia bilang bahwa saya ingin bantu orang-orang, berarti mungkin masyarakat umum. Nah, yang ingin aku komentari buat RIN 825544 adalah tolong lebih baik dispesifikan, karena nanti ada tahapan perkembangan otak yang berbeda ya. Mungkin ada anak-anak, kan beda ya anak-anak dalam memahami tajwid, atau orang dewasa yang keburu gengsi tapi belajar ngaji, misalkan mu'alaf. Nah, segmennya berbeda nanti supaya RIN ini bisa kemudian punya metode yang spesifik, yang efektif untuk satu segmen tertentu. Ya, kalaupun nantinya bisa untuk semua orang lebih bagus, tapi untuk kemudian mengawali supaya dapat kepercayaan diri, supaya ini running jadi program, supaya tiap hari jadi penyemangat hidupnya sahabat kita ini, RIN 825544, tolong itu kemudian dispesifikan orang-orangnya itu siapa ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nyimak, yang nonton juga belajar dari situ ya. Di yang pertama, segmen itu harus spesifik dulu minimal berdasarkan usia, supaya kita bisa nanti mempelajari, bisa polling sampel dan tahu orang-orang yang akan kita hadapi itu siapa, seperti apa gitu ya, karakteristik dan lain-lainnya. Ada @ratih eka ya, Ratih Ekas 96. Aku ingin membantu teman-teman muslimah dan masyarakat di setiap kantor yang aku singgahi nantinya di Indonesia untuk mengenal Islam lebih jauh dan lebih dekat dengan Al-Quran dengan mengadakan kajian keputrian dan tahsin. Ya, berarti ini pengen ngebantu teman-teman muslimah dan masyarakat di kantor gitu ya. Berarti, nah tolong spesifikkan dulu segmennya. Berarti pengen bantu muslimah yang sudah bekerja berarti ya di kantornya, dengan mengadakan untuk bantu mereka mengenal Islam dan juga Quran lewat kajian ya. Oh, berarti Kak Ratih Eka mungkin kedepannya akan bikin franchise kajian-kajian di kantor-kantor ya. Nah, itu bakal seperti apa nanti bentuknya, ngadepin apa, tapi yang jelas tadi harus dispesifikan dulu segmennya. Outputnya adalah mereka mengenal Islam, berarti harus mulai kurikulum yang dikenali dari Islam tuh apanya, mereka tuh dapat apa dari situ, ada hubungannya nggak sama kantor atau kerjaan. Karena orang-orang kantor tuh ya barangkali mereka kan nggak mikir personalnya, supaya kita bisa nembus dan disetujui sama kantornya juga kan ada hubungannya kan nanti mengenal Islam lebih baik dan mengenal Quran lebih baik dengan urusan pekerjaannya. Itu kemudian jadi apa yang didapatkan dari mereka atau dari jadi outputnya tadi. Nah, dengan cara apa? Nah, kajian keputrian atau tahsin, nah itu bisa dikemas dengan gimmick-gimmick ya, atau nama yang kemudian nanti lebih bisa menjual, dan orang tuh oh iya ya, aku sedang melakukan sharing night lah, katakanlah sharing session lah dan lain-lain ya. Itu ya Kak Ratih ya. Nah, buat teman-teman yang lain benar-benar jadi masukan juga. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga berarti ini ya. Ada Kak Suci Cahyati 7389 ya. Aku bantu anak-anak SD untuk mendapatkan cita-cita mereka menjadi akhlak
menjadi anak yang berakhlak. Nah, yang pertama aku mau komentar dulu ini ya. Bantu anak-anak SD bagus, udah spesifik segmennya di kalimat pertamanya oke. Cuman gini, untuk mendapatkan cita-cita mereka kayaknya terlalu dini ya. Kan anak-anak, apakah nanti Kak Suci akan nemenin anak-anak ini sampai dapat cita-citanya kan belum tentu ya. Cuman barangkali untuk menemukan minat atau menentukan kali ya, bukan mendapatkan cita-cita, untuk menemukan cita-cita yang ingin mereka capai ya, dengan akhlak yang baik dan yang berkualitas. Apakah ciri-cirinya mungkin yang berkualitas gitu ya. Nah, dengan cara menjadi apa? Dengan cara menjadi role model yang baik. Oke. Cuman gini nih. Cara untuk mengajak anak SD untuk menemukan cita-cita itu gimana? Kayaknya bukan dengan role model ya. Jadi logikanya gini. Anak SD menemukan cita-citanya, dia bisa menentukan cita-citanya dengan cara apa? Apakah dengan cara role model? Nah, itu yang kemudian harus diperbaiki. Ya. Saya ingin membantu. Nah, Kahastuti Sumarno ya. Ini aku pakai kacamata tapi pusing, nggak pakai tapi nggak kelihatan. Saya ingin membantu anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini juga harus dispesifikan ya. Anak-anak umur berapa yang dimaksud kurang mampu itu seperti apa. Membantu anak-anak yang kurang mampu untuk dapat pendidikan dan kehidupan yang layak. Dengan cara apa? Dengan caranya belum ya. Dengan caranya belum ya. Jadi anak-anak yang kurang mampu mau dibantu sama Kahastuti untuk bisa dapat pendidikan yang layak, dapat kehidupan yang layak gitu ya. Walaupun ini kayaknya terlalu umum ya. Mereka untuk bisa dapat apalah pendidikan tuh bisa sekolah, bisa lanjut kuliah, atau bisa jangan putus sekolah dasar yang SD sampai SMA atau apa, itu juga dipertegas, didetailkan. Dan kemudian caranya belum ada gitu ya. Kata Kak Nevia, katanya aku bantu anak-anak SMP untuk mendapatkan pendidikan yang bermoral dan berakhlak di era digital yang banyak distraksi. Amin. Bantu anak SMP-nya oke ya, usia SMP berarti ya usia belasan. Mendapatkan apa? Pendidikan yang bermoral tuh yang kayak gimana outputnya? Mereka tuh dapat apa? Bermoral itu membuat mereka jadi kayak gimana? Berakhlak itu membuat mereka jadi gimana? Untuk anak usia itu yang bisa diukur langsung saat itu juga ya. Dan dengan cara apa? Dengan caranya belum ya, Kak Nevia ya. Aku ya, kata Kak. Loh. Oh, beda lagi. Ada yang kedua ya, Kak Nevia ya. Aku bantu, dan ini sama kayak Kak Putri Channel katanya. Aku bantu orang-orang tua yang udah lansia untuk mendapatkan senyum. Bantu lansia untuk dapat senyum dengan cara apa, itu yang belum ada. Ya, Kak Nevia ya, balik lagi nih, punya 3 lagi. Kak Nevia komen 3 kali ternyata ya. Bantu anak-anak broken home untuk menemukan jati dirinya. Dengan caranya belum tahu ya. Dengan caranya belum tahu ya. A wife, a mom ya. Aku adalah orang yang membantu anak-anak muda umur 25 sampai 35-an. Good, itu spesifik banget ya. Yang sedang merasa kesusahan, kesulitan, dan kesempitan dalam hal emosi, keuangan, atau masalah yang sedang menaungi. Oke. Dengan cara apa? Nah, itu dia yang segmennya oke. Mendapatkannya mungkin bisa nanti lebih spesifikkan, mending milih emosional atau finansial. Jangan kemudian dua-duanya. Kemudian nanti susah untuk ngasih outputnya ya. Ngasih layanannya nanti apa, dan dengan cara apanya, a wife mom ya, belum ada ya. Gitu. Kalau kata Wonder Woman, nah ini ada bagus nih nama akunnya Wonder Woman nih. Saya punya misi personal untuk membantu perempuan-perempuan dan istri-istri. Nah, untuk dapat apa? Dengan cara apa? Ya, walaupun sekarang katanya udah berjalan setahun, tapi untuk dapat apa? Dengan cara apa ya? Itu yang kemudian perlu dispesifikan ya. Ada Kak Tiara yang share bahwa aku membantu diriku saat ini menggapai cita-citaku. Itu nggak bisa ya. Cita-citanya mau bantu apa? Cita-citanya mau bantu siapa, dapetin apa? Mestinya seperti itu ya. Aku sedang membantu kader posyandu biar terampil. Bisa nggak Kang? Iya, terampil ngapain? Kader posyandu itu kan berarti segmennya ibu-ibu, usia berapa sampai berapa, dispesifikan dulu. Untuk mendapatkan keterampilan dalam hal apa? Dengan cara nanti apa-apa, pelatihan atau apa gitu ya. Kata Kak Ermawati, aku sedang bantu teman-teman muslimah dan bunda-bunda ya
untuk belajar Quran secara tartil, sedang concern belajar ilmu BK, konsentrasi minat BK keluarga. Yang ini jadinya rintisan awal pendidikan Islam terutama anak. Nah ini oke, itu punya cita-cita, punya sekolah, punya apa, oke, silahkan. Tapi bantu siapa, misi personal. Jadi kita yang penting tentukan misinya. Nanti kendaraannya mau bikin sekolah, mau kemudian bikin perusahaan, bikin yayasan, fundraising dan lain-lain, itu terserah, itu mah toolsnya. Tapi yang penting misi personalnya dilengkapi dulu ya, lebih jelas. Gitu. Aku bantu anak yatim dan janda duafa untuk bisa punya harapan hidup lebih tinggi. Nah, itu didetailkan tuh. Anak yatim dan janda oke. Ya, janda tua dan anak yatim dan janda tua yang duafa, oke, itu detail udah bagus. Tapi yang dimaksud harapan hidup lebih tinggi itu apa? Apakah umurnya panjang atau seperti apa dan dengan cara apa? Ya. Itu yang kemudian perlu dispesifikan ya, Kak Heriah Johari. Aku bantu anak-anak remaja untuk mencari jati diri. Bantu remajanya oke, tapi jati diri itu lebih dispesifikan. Apakah dalam bentuk cita-cita, apakah passion atau minat, kerjaan yang disukai ya, minat ya, interest, atau apa ya gitu. Dengan cara apa juga belum ada ya. Great Insight ID, aku bantu orang lain. Nah siapa tuh orang lainnya harus lebih detail ya. Untuk lebih mengenal diri, oke, mengenal Allah, dan mengolah inner game-nya. Tapi harus didetailkan ya, walaupun sekarang udah dilakukan ya bareng sama Coach Sony nih. Great Insight, tapi tetap harus punya spesifik di misi personal itu. Gitu. Ini apalagi yang terlalu umum ya, saya ingin membantu makhluk hidup di dunia ya, sesama makhluk hidup. Jangan ya. Dan yang kemudian, ada 2 lagi terakhir nih ya. Aku seorang guru IPA yang bantu usia 13-17 tahun, good, spesifik, dan jadi guru memang memahami ilmu alam, khususnya biologi, untuk memahami biologi. Nah, lebih baik didetailin ya. Biologi dasar sesuai dengan kurikulum, misalkan, tapi kemudian di-align-kan sama Al-Quran, gitu ya. Dengan cara gimana? Dengan cara apa? Mau meng-align-kan dengan Quran tuh kayak gimana? Jangan sampai kemudian nanti cocokologi ya, harus kemudian bisa by research tuh melakukannya, by literature review, katakanlah minimal sistematik atau scoping review ya, bahwa ilmu-ilmu biologi sekarang itu di Qur'annya seperti apa, itu mesti dijelaskan ya. Jadi lebih detail lagi, tadi udah bagus, segmennya pas, dapetin apanya masih kurang spesifik, dan dengan cara apanya belum ada. Terakhir, aku adalah seseorang yang bantu anak-anak usia dini ya. Berapa umurnya nggak apa-apa, dituliskan aja, mengenal robnya. Sama mengenal adab ya, mengenal Tuhan berarti ya, dan mengenal adab-adab. Adab-adabnya lebih didetailin lagi, adab apa, misalnya adab terhadap kehidupan sehari-hari, adab dalam belajar, adab dalam apa, kan adab tuh keterampilan orang untuk menghadapi siapa dan apa. Nah, siapa dan apanya tuh lebih baik dispesifikan. Dengan cara apa? Itu yang kemudian belum ada ya. Belum ada gitu. Itulah 30. Udah 30 kali ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merevisi, atau teman-teman yang kemudian dengan nyimak video ini jadi kepikiran misi personal aku apa. Tadi segmennya harus spesifik, mereka dapetin apanya juga sebisa mungkin spesifik, dan caranya gimana harus mulai bisa dijelaskan dan di breakdown. Supaya misi personal ini jadi clear, nanti kita akan kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang seperti apa dan siapa. Baik itu sebagai support system kita, mungkin sebagai pasangan hidup, atau juga sebagai partner bisnis atau kolaborasi bisnis kita untuk mencapai visi misi personal ini khususnya tentunya ya. Gitu aja video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bahas lagi soal perjodohan dan juga langkah-langkah berikutnya untuk kemudian ada di jalur pertumbuhan ya. Aku pengen ngajak teman-teman bisa selalu bertumbuh. Kalau kesulitan dan pengen konseling, ke Sintesa Wellness aja. Pamit mundur ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.